Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMP Negeri 6 Kebumen, khususnya kelas 8 FG dan H, mata pelajaran Matematika kelas 8 semester 1, untuk sementara Pak Hari dibantu oleh Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Sandy Hidayah, mahasiswi PPL dari Universitas Negeri Yogyakarta. Segala tugas yang diberikan itu atas perintah dari Pak Hari. Untuk pertemuan pertama, silakan simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pola bilangan. Kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1. Membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan, dan 4.1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi pengertian pola bilangan dengan benar, menentukan pola bilangan ganjil dengan benar, dan menentukan pola bilangan genap dengan benar. Apa sih tujuan pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini? Tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi pengertian dari pola bilangan. Yang kedua, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pola bilangan ganjil dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pola bilangan genap dengan benar. Untuk mencapai semua tujuan pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini, Ibu harap kalian mencermati apa yang disampaikan oleh Ibu dengan seksama. Sebelum kita ke materi, di sini terlihat sebuah gambar, yaitu gambar dari kompleks perumahan. Tentunya kan di perumahan itu kan terdapat nomor rumahnya ya. Nah, apakah kalian pernah mencari alamat rumah di kompleks perumahan? Bagaimana kalian mencari nomor alamat rumah tersebut? Apakah kalian berkeliling kompleks melihat nomor satu persatu di setiap rumah? Atau kalian berinisiatif memperhatikan pola dari nomor rumah tersebut? Ketika kita mencari alamat rumah seseorang dalam suatu kompleks perumahan, kita akan melihat pola nomor rumah tersebut. Sisi manakah yang genap atau ganjil? Dan apakah urutan nomor rumahnya itu semakin bertambah atau berkurang? Dengan memahami pola rumah, kalian akan dengan mudah menemukan alamat rumah tanpa melihat nomor satu persatu. Ini merupakan contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengikuti pertemuan pada kegiatan belajar pagi hari ini, kalian akan dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam belajar matematika, kalian akan menemui banyak pola. Setiap pola tersebut itu mempunyai karakteristik dan rumus masing-masing. Pola itu dapat berupa geometri atau relasi matematis. Nah, di sini tuh ada contoh pola. Ini tuh membentuk sebuah pola. Di sini ada 1, di sini ada 7, di sini ada 19 jumlah titiknya. Ini tuh membentuk sebuah pola. Mungkin kalau diterusin ini tambah banyak. Nah, di sini itu juga membentuk pola. Di sini ada segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Ini merupakan contoh pola yang matematis. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari di alam, ini juga terdapat pola. Di sini di bunga matahari itu juga membentuk pola di antara kelopak 1 dengan kelopak 2, terus kemudian pada susunan biji bunga mataharinya itu membentuk sebuah pola. Kemudian di sini pada cangkang siput. Nah, di sini itu membentuk pola nih. Membentuk pola. Nah, kemudian di
bunga pohon pinus. Nah, di sini itu setiap antara buah 1 dengan buah 2 ini kelopaknya itu membentuk sebuah pola juga. Ini merupakan bentuk pola dari alam, yaitu pada kehidupan sehari-hari. Masih banyak contoh lainnya. Itu pola bilangan. Pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, pola bilangan kan sekumpulan bilangan yang memiliki pola. Nah, di sini itu ada barisan bilangan. Nah, kita disuruh untuk menentukan 3 bilangan berikutnya. 3 bilangan berikutnya berarti di sini kan kita lihat polanya ya. Kita cari polanya. Di sini 4 ke 7 itu adalah plus 3. 3 ke 10 itu juga ditambah dengan 3. 10 ke 3 kita juga tambahkan dengan 3. Otomatis untuk mencari bilangan berikutnya ini juga ditambah 3. Berarti ini 16. Nah, bilangan selanjutnya kita juga tambah dengan 3. Berarti di sini 19. Dan selanjutnya kita juga tambahkan dengan 3. Berarti di sini ada 22. Jadi 3 bilangan berikutnya adalah 16, 19, dan 22. Nah, kita lagi ya coba. Di sini misal barisan bilangannya 5, 10, 15. Nah, kita menentukan 2 bilangan berikutnya. Nah, kita mau menentukan 2 bilangan berikutnya. Berarti di sini 5 ke 10 ini plus 5. 10 ke 15 ini juga plus 5. Otomatis ke sini juga kita tambahkan dengan 5, berarti di sini adalah 20. Dan kita tambahkan lagi dengan 5, di sini 25. Jadi 2 bilangan berikutnya adalah 20 dan 25. Nah, di sini itu terdapat pita barisan bilangan 2 warna. Nah, pola barisan bilangan pada pita berwarna ini bergantian, yaitu ada warna merah dan warna putih. Pita berwarna merah itu terdiri dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ini itu termasuk dengan bilangan genap. Dan yang putih itu 1, 3, 5, 7, 9. Ini merupakan kumpulan bilangan ganjil. Nah, di sini karena ini tanpa memperpanjang pita, kita itu dapat mengetahui warna pita pada bilangan yang sangat besar. Contoh, bilangan ke-100 itu merupakan pita berwarna apa? Tentunya bilangan ke-100 itu merupakan pita warna merah karena 100 itu merupakan bilangan genap. Kemudian 1001, ini itu merupakan bilangan ganjil, jadi 1001 itu merupakan pita berwarna putih. Sekarang kita masuk pada pola bilangan ganjil. Nah, di sini terdapat barisan bilangan ganjil ada 1, 3, 5, 7. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan bilangan ganjil ke-6. Nah, sekarang kita coba ya. Di sini itu 1, 3, 5, 7. Nah, 1 itu kita sebut dengan U1. Kenapa U1? Nah, di sini itu U itu untuk menyatakan suatu urutan atau suku. Misal, nah di sini ada U1 misal ya, berarti U1 dibaca urutan ke-1
atau suku ke-1. Berarti kita urutan kedua berarti di sini U2, urutan ketiga berarti U3, urutan keempat berarti U4. Nah, kita sekarang cari polanya. Pola dari bilangan ganjil ini, dari U1 ke U2, kita ini kan U1-nya 1. Nah, ketiga itu berarti kita jumlahkan dengan 2. 3 ke 5 itu juga plus 2. 5 ke 7 itu juga plus 2. Nah, di sini itu membentuk pola, yaitu konstan dengan plus 2. Berarti kita mau mencari di sini U5. U5-nya berarti di sini juga plus 2. 7 tambah 2 berarti 9. Nah, di sini kita cari U6-nya, berarti ini sama plus 2. Nah, di sini berarti 11. Jadi ketemu ya. Nah, di sini itu pasti polanya sama di bilangan ganjil ini, yaitu plus 2. Jadi bilangan ganjil ke-6 di sini ke-6 berarti di sini sama aja U6, yaitu sama dengan 11. Sekarang amati banyaknya titik pada gambar berikut ini. Di sini ada barisan dari titik. Nah, kita lihat titik pertama atau pada urutan pertama U1 itu jumlahnya 1. Pada urutan kedua U2 jumlahnya 3. Pada U3 urutan ketiga jumlahnya 5. Dan pada U4 urutan keempat jumlahnya ada 7. Nah, pada setiap urutan suku itu memiliki selisih. Nah, selisih antara dua suku yang berurutan itu disebut dengan beda. Nah, selisih antara dua suku yang berurutan itu namanya beda. Nah, kita cari bedanya ya. Kita urutan kedua dikurangkan dengan urutan ke-1. 3 dikurangi 1, 2. Kemudian U3 dengan U2 dikurangkan U2, 5 dikurangkan 3 juga 2. U4 dikurangkan U3, 7 dikurangi 5 juga 2. Nah, di sini ternyata itu sama. Nah, kesamaan ini yang disebut dengan beda. Jadi, selisihnya atau bedanya itu selalu sama. Dan itu tentunya membentuk pola. Nah, di sini kan. Nah, dari 1 ke 3 itu plus 2. Nah, ini disebut dengan bedanya. 3 ke 5, 2 ini beda. Dan ini juga beda. Sekarang, nilai 1. Nilai 1 itu berasal dari mana? Nilai 1 itu berasal dari beda atau B dikalikan dengan urutan pertama. Dengan urutan pertama berarti U1. Dan dioperasionalkan bisa dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian dengan suatu bilangan tertentu sehingga menghasilkan nilai 1. Nah, sekarang kita lanjutin yang tadi. Nah, di sini tadi itu 1. 1 itu berasal dari beda. Beda itu beda, selisih, dikalikan dengan urutan pertama. Dikalikan dengan urutan pertama U1 dan dioperasionalkan bisa dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan suatu bilangan tertentu sehingga menghasilkan nilai 1. Nah, di sini kita coba dengan penjumlahan. Nih, kita dengan operasional penjumlahan kita coba. Nah, ini kan 1. 1 berasal dari beda. Bedanya itu 2. Dikalikan dengan urutan pertama. Berarti 1 kan. Nah, ternyata hasilnya itu tidak sama. Jika dengan operasional penjumlahan itu tidak sama hasilnya pala 3. Berarti ini tidak bisa digunakan untuk menjadi rumus pada barisan bilangan ganjil. Sekarang kita coba pada perkalian. 1. Nah,
1 itu berasal dari beda, bedanya itu 2 dikalikan dengan urutan pertama. Kita coba dengan kalikan 1. Ternyata hasilnya juga tidak sama, hasilnya 2. Kita kalikan dengan, misal dikalikan dengan 2, hasilnya 4. Nah, ini tentunya tidak sama, berarti perkalian juga dikalikan dengan bilangan 1 itu juga tidak bisa menghasilkan nilai 1 pada urutan pertama. Sekarang pada pembagian. Pada pembagian nilai 1 itu berasal dari beda, bedanya 2 dikalikan dengan urutan pertama. Kita coba bagi dengan operasional pembagian dan dengan suatu bilangan yaitu bilangan 2. Nah, ternyata hasilnya 1 sama dengan 1. Nah, untuk membuktikan bahwa ini benar, kita lanjutkan ke yang urutan kedua. Urutan kedua itu berapa? Ini, kita lanjutkan ke 3. Nah, di sini itu 3. Kita coba dengan beda dikalikan dengan urutan kedua. Berarti kan urutan kedua. Tadi kan karena kita mencari urutan pertama, jadi kita kalikan dengan urutan pertama. Karena ini mencari yang urutan kedua, berarti kita kalikan dengan urutan kedua. Nah, kita coba bagi dengan 2. Nah, di sini ternyata hasilnya tidak sama. Karena beda itu pada bilangan ganjil itu, bedanya itu harus sama. Nah, karena ini di sini tidak sama, berarti pembagian juga tidak bisa diterapkan untuk mencari rumus pada bilangan ganjil. Sekarang kita ke pengurangan. Di sini pengurangan. U1 itu 1. Kenapa bisa 1? Ini 1 dikali sama dengan beda dikalikan dengan urutan pertama. Berarti kita kalikan 1. Kita coba kurangkan dengan 1. Nah, ternyata itu hasilnya jika kita kurangkan dengan 1, itu hasilnya sama. 1 sama dengan 1. Kita coba ke yang urutan kedua. Nah, ini di urutan kedua kan di sini jumlahnya 3. 3 berasal dari mana? 3 itu berasal dari ini beda. 2-nya beda dikalikan dengan, karena ini urutan kedua, berarti kita kalikan dengan 2. Kita coba operasionalkan dengan pengurangan dan suatu bilangan, yaitu pengurangan 1. Karena yang di U1 itu juga pengurangan 1, di sini juga otomatis harus sama. Kita kurangkan dengan 1. Dan ternyata hasilnya juga sama, 3 sama dengan 3. Kita coba yang di U3. U3 itu hasilnya 5. U3 hasilnya 5. Nah, itu dari beda, bedanya kan 2, tetap 2. Karena ini urutan ketiga, berarti kita kalikan dengan 3. Dan dioperasionalkan sama, yaitu dengan min 1. Nah, berarti ini hasilnya sama kan, 5 sama dengan 5. Pada U4, pada urutan keempat pun sama. 7 itu berasal dari beda dikalikan dengan urutan keempat, berarti kita kalikan dengan 4. Dan tentunya ini sama, dikurangkan dengan min 1. Ketemunya 7. Jadi, pengurangan min 1 ini harus sama pada di setiap suku. Suku pertama dikurangi 1, suku kedua, dan seterusnya itu juga harus dikurangi dengan 1. Nah, kalau kita mau mencari rumus UN atau rumus suku urutan ke N. Nah, di sini kan otomatis juga bedanya kan sama. Bedanya itu sama 2. Nah, kemudian UN ini, hasil UN ini berasal dari mana? UN ini berasal dari beda. Bedanya berapa? Bedanya 2. Dikalikan urutan ke berapa? Berarti di sini dikalikan dengan urutan ke N. Ini urutan ke N. Berarti ini dikalikan dengan N. Kemudian kan di sebelumnya itu dikurangi dengan 1. Urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu semua dikurangi dengan 1. Otomatis pada urutan ke N pun ini juga dikurangi dengan 1. Nah, jadi rumus untuk mencari banyaknya titik atau mencari bilangan ganjil pada urutan tertentu atau urutan ke N itu rumusnya yaitu pada bilangan ganjil ya tentunya. Bilangan ganjil itu
UN atau urutan ke N sama dengan 2 dikalikan dengan N dikurangkan dengan 1. Nah, UN ini kalau urutan pertama berarti ya U1, di sini N-nya juga 1. Kemudian jika urutan kedua ini N-nya U2. Nah, ini N-nya 2. Nah, ini rumusnya ya. Nah, sekarang kita mau menentukan bilangan ganjil. Nah, di sini kan tadi kita udah mencari suku ke N. Nah, untuk mencari suku ke N dari suatu barisan bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2N-1. Dengan 2 itu bedanya, N-nya itu urutan ke N, dan kita selalu operasionalkan dengan pengurangan 1. Nah, sekarang kita mau menentukan bilangan ganjil ke-6 menggunakan rumus ini tentunya ya. Nah, berarti di sini kan kita mau mencari bilangan ganjil ke-6. Nah, bilangan ganjil ke-6 ini kita tulis dengan U6 atau urutan ke-6. Nah, tentunya kita menggunakan rumus, berarti untuk bilangan ganjil ini bedanya itu kan 2. Bedanya itu 2. Berarti di sini 2 dikalikan dengan N. N-nya itu urutan ke-6. Berarti di sini dikalikan dengan 6, kemudian selalu dikurangkan dengan 1. Nah, berarti di sini kita 12 kurangi 1, berarti hasilnya adalah 11. Nah, bilangan ganjil ke-6-nya adalah 11. Coba kita kalau selesaikan dengan menggunakan pola atau beda ini. Nah, di sini kan otomatis kita plus 2, 9, dan ini plus 2 juga 11. Jadi benar ya, bahwa bilangan ganjil ke-6 itu adalah 11. Nah, tadi kita udah belajar bilangan ganjil, sekarang kita belajar pada pola bilangan barisan genap. Nah, di sini ada barisan bilangan genap 2, 4, 6. Tentukan bilangan genap ke-6. Nah, di sini bilangan genap urutan pertama kita sebut U1 ada 2, U2 ada 4, dan U3 ada 6. Nah, kita cari polanya dari U1 ke U2 itu 2 ke 4. Ini berarti kita jumlahkan dengan 2. Dari 4 ke 6 kita juga plus 2. Nah, kalau kita mau mencari urutan keempat, otomatis kita juga jumlahkan dengan 2. Karena di sini sudah membentuk pola. Pada setiap urutan itu dijumlahkan dengan 2. Kalau kita mau mencari urutan kelima, berarti U4 juga ditambahkan dengan 2. Tadi di sini U4-nya berarti 8, U5-nya dijumlahkan dengan 2 berarti di sini 10. Nah, sekarang kita mencari U6 berarti U5 dari 10 kita juga jumlahkan dengan 2. Di sini 12. Nah, di sini kan membentuk pola. Jadi pada bilangan genap itu selalu kita dari urutan 1 ke urutan 2 itu dijumlahkan dengan 2 atau selisihnya itu 2. Sekarang amati barisan titik pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada U1 ada 2 titik, U2 ada 4 titik, U3 ada 6 titik, dan U4 ada 8 titik. Nah, setiap urutan suku itu memiliki selisih. Nah, selisih antara dua suku yang berurutan itu disebut dengan beda. Disebut beda, atau kita simbolkan dengan B. Misal di sini U2 itu 4, U1-nya itu 2. Berarti 4 dikurangkan 2 itu 2. Kita mau mencari selisih U3 dan U2, itu berarti U3 dikurangkan dengan U2 berarti 6 dikurangkan dengan 4, 2. Kemudian di sini kita mau mencari U4 selisihnya dengan U3 atau kita mau mencari bedanya berarti 8 dikurangi 6 itu juga 2. Nah, di sini itu sama.
semuanya hasilnya 2. Hasil sama ini itu disebut dengan beda. Nah, berarti beda itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan. Disimbolkan dengan B. Nah, di sini itu bedanya yaitu 2. Antar dua suku itu bedanya selalu 2. Nah, sekarang itu U1 hasilnya itu 2. 2 itu berasal dari mana? Nah, nilai 2 itu berasal dari beda. Bedanya tadi 2, itu dikalikan dengan urutan pertama, dikalikan dengan U1, dan dioperasionalkan bisa dengan penjumlahan, mengurangkan, perkalian, dan pembagian dengan suatu bilangan tertentu, sehingga menghasilkan nilai 2. Nah, kita mau mencari nilai 2 ini. Nilai 2 ini berasal dari mana? Tadi udah dijabarkan, nilai itu berasal dari beda dikalikan dengan urutan pertama U1 dan dioperasionalkan bisa dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan suatu bilangan tertentu sehingga menghasilkan nilai 2. Nah, kita ke penjumlahan. Nah, di sini kita ke penjumlahan. Coba kita mau mengoperasionalkan dengan penjumlahan. Nah, di sini kan berarti kan kita mau mencari 2 itu dari mana? Dari beda. Bedanya kan 2. Nah, kita di sini tulisnya beda kan. Bedanya tadi kita cari itu sama dengan 2. Nah, bedanya 2 dikalikan dengan U1. U1 itu berarti kita kalikan dengan 1 karena itu urutan pertama. Kita jumlahkan coba dengan 1. Ternyata hasilnya tidak sama. Berarti penjumlahan itu tidak bisa diterapkan untuk mencari suatu bilangan genap pada barisan bilangan. Ini tidak bisa. Kita coba dengan pengurangan. Pengurangan 2 itu berasal dari beda dikalikan dengan urutan pertama, berarti dikalikan dengan 1. Kita coba kurangkan dengan 1. Nah, ternyata hasilnya juga tidak sama. Kalau kalian tahu ini 2 beda dikalikan dengan urutan pertama dikurangkan 1, itu merupakan rumus dari bilangan ganjil. Berarti pengoperasionalan pengurangan ini tidak bisa diterapkan pada bilangan genap. Bisanya cuma pada bilangan ganjil. Kemudian kita ke perkalian. Ke perkalian 2 itu berasal dari 2 dikalikan dengan urutan pertama, berarti dikalikan 1. Kita coba kalikan dengan 1 atau kita operasionalkan dengan bilangan 1. Ternyata hasilnya sama, 2. Coba kita lanjutkan untuk membuktikan apakah ini benar. Kita ke U2. Di sini U2. U2 itu kan hasilnya 4. Nah, 4 itu berasal dari mana? Dari beda tentunya. Karena ini urutan kedua, berarti kita kalikan 2. Nah, karena tadi pada urutan pertama kita kalikan 1, otomatis pada urutan kedua kita juga kalikan dengan 1. Dan hasilnya itu pun sama. 4 sama dengan 4. Nah, coba kita ke pembagian. Berarti perkalian itu bisa ya diterapkan. Nanti kita coba teruskan. Di sini pembagian 2, ini urutan pertama ya berarti ya. 2, berarti beda dikalikan dengan urutan pertama, kita coba dibagi dengan 1. Nah, ternyata hasilnya juga sama, 2 sama dengan 2. Kita lanjut ke U2 untuk membuktikannya. Di sini 4 berarti kita sama dengan berarti 2 dikalikan dengan urutan kedua dibagi dengan 1. Nah, ini 2 sama dengan 2. Ternyata perkalian dan pembagian itu bisa diterapkan pada pola barisan bilangan genap. Nah, karena di sini pada perkalian itu dikalikan dengan 1 dan pada pembagian itu dibagi dengan 1, karena bilangan apapun dikalikan dengan 1 itu hasilnya bilangan itu sendiri, dan bilangan berapapun itu dibagi dengan 1 itu hasilnya juga bilangan itu sendiri. Jadi kita bisa tidak untuk menuliskan dikali 1 atau dibagi 1. Jadi kita cukup menulis
di sini. Ini 2 dikalikan dengan suku pertama. Jadi hasilnya 2. Kita coba ke U2. Nah, U2 berarti di sini kan hasilnya 4. Nah, di sini bedanya dikalikan dengan urutan kedua. Berarti dikalikan dengan 2. Hasilnya sama, 4. Kita kalikan dengan, sekarang kita ke U3. U3 ini kan hasilnya 6. Berarti di sini 6 sama dengan dari beda dikalikan dengan urutan ketiga. Berarti kita kalikan dengan 3. Hasilnya juga 6. Sama. Kita coba ke urutan keempat. Hasilnya kan 8. 8 itu dari mana? Dari beda dikalikan dengan, karena ini urutan keempat, berarti kita kalikan dengan 4. Hasilnya pun sama, 8 sama dengan 8. Bagaimana kalau kita mau mencari pada urutan ke N? Di sini ada urutan ke N. Nah, otomatis di sini juga urutan ke N itu juga otomatis memiliki beda. Bedanya itu juga sama, 2. Seperti pada urutan-urutan sebelumnya. Nah, berarti kalau kita mau mencari urutan ke N, berarti di sini UN itu berasal dari beda. Bedanya itu 2 dikalikan dengan N-nya. Karena ini urutan ke N, berarti dikalikan dengan N. Kalau urutan keempat ini, kenapa dikalikan keempat? Karena ini merupakan urutan keempat, jadi dikalikan 4. Karena ini urutan ke N, maka kita kalikan dengan N. Nah, ini merupakan UN sama dengan 2 kali N. Ini merupakan rumus dari barisan bilangan genap, yaitu UN sama dengan 2 kali N. Nah, jadi rumus UN itu pada bilangan genap ini 2 dikalikan dengan N, beda dikalikan dengan N. Sekarang kita ke menerapkan rumus tersebut. Nah, di sini ada barisan bilangan. Kita mau mencari urutan ke-6. Nah, pada bilangan genap itu kan memiliki beda sama dengan atau B, itu kan 2. Rumusnya bilangan genap pada barisan bilangan genap itu tadi UN atau urutan ke N sama dengan 2 dikalikan dengan N. Nah, kita itu harus mencari urutan ke-6. Berarti di sini UN berarti N-nya itu sama dengan 6. Bedanya itu 2 dan dikalikan dengan N-nya kan 6 karena urutan ke-6. Nah, berarti U6 sama dengan 12. Nah, ketemu ya kalau menggunakan rumus itu lebih cepat. Kalau menggunakan pola berarti di sini ditambah 2, ditambah 2, ini ditambah 2 ketemunya 8, ini ditambah 2 ketemunya 10, ini ditambah 2 ketemunya 12. Nah, 12 ini merupakan urutan ke-6 atau U6. Nah, apa sih kesimpulan pada kegiatan pada pagi hari ini, pertemuan kali ini? Nah, yang pertama itu adalah pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Nah, tadi misal di sini ada barisan bilangan 1, 4, 7. Nah, ini berapa seterusnya bilangan selanjutnya? Nah, di sini ini berarti kita plus 3, di sini juga plus 3, otomatis selanjutnya ini juga plus 3. Jadi bilangan urutan selanjutnya adalah 10. Kemudian tadi kita mendapatkan U. U itu untuk menyatakan suatu urutan atau suku. Misal urutan pertama misal ada bilangan barisan ini 1, 3, dan 5. Nah, kita kan di sini berarti untuk menyatakan suatu urutan atau suku. Nah, 1 ini kita sebut dengan U1, 3 ini kita sebut dengan U2 atau urutan kedua, dan 5 ini sebut dengan U3 atau urutan ketiga. Selanjutnya, pada setiap urutan suku itu memiliki selisih. Nah, selisih antara dua suku yang berurutan itu disebut dengan beda.
disebut dengan beda atau disimbolkan dengan B. Nah, di sini tadi pada bilangan genap ya, 2, 4, 6, 8. Nah, bedanya itu berarti kan di sini kan U1, U2, U3, U4. Nah, beda atau B. Nah, kita cari, berarti kita mau mencari beda U2 dari U1, berarti di sini U2 dikurangi U1 sama dengan 4 dikurangi 2. Nah, ini merupakan beda. Nah, ini merupakan beda. Otomatis tadi kita udah cari dari U2 ke U3, U3 ke U4 itu juga sama. Hasilnya yaitu 2. Kemudian rumus pola bilangan ganjil. Di sini ada UN sama dengan 2 kali N min 1. UN berarti urutan ke N. 2 itu adalah beda dan N-nya itu adalah urutan keberapa. Nah, dari di sini UN berarti urutan ke N. Nah, dengan N banyaknya suku. Kemudian rumus pola bilangan genap itu ada UN sama dengan 2 kali N. Urutan ke N itu sama dengan 2 itu bedanya, N itu juga banyaknya suku. Nah, ini merupakan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, terkait penugasan, untuk penugasan silakan kalian download tugas di Google Classroom. Nah, di situ sudah tersedia menu tugas yang sudah Ibu upload. Kemudian kerjakan pada kertas dan batas waktu pengerjaan itu 3 hari. Berarti tugasnya itu dikumpulkan hari Kamis. Di sini tanggal 23 Juli 2020 di sekolah. Dan jangan lupa diberi nama. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.